Baik, kita masuk ke video selanjutnya tentang beberapa rumus atau fungsi pada Microsoft Excel. Ada if bertingkat, contif, if lookup, lookup, serta if or and. Oke, kita coba bahas dari if bertingkat. Nah, jadi untuk if bertingkat ini kita menggunakan lebih dari satu if, tergantung logical test atau kriteria yang ada pada soal. Oke, di sini saya sudah punya sebuah data berupa tabel yaitu jenis kelamin, usia, dan keterangan. Nah, untuk keterangan ini kita akan isi berdasarkan kriteria ini ya. Itu keterangan kriteria berdasarkan umur 0 sampai 5 balita, 6 sampai 12 tahun anak-anak, 12 sampai 16 tahun remaja, 17 sampai 50 tahun dewasa, kemudian 50 ke atas lansia berdasarkan usia ini. Nah, di sini ada sekitar 1 2 3 4 ada 5 kriteria. Maka kita menggunakan if-nya sebanyak kriteria dikurang 1. Artinya jika jumlahnya kriterianya ada 5, berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti kita akan gunakan nanti sebanyak 4 buah if. Oke, langsung saja kita mulai fungsinya. Formulanya sama dengan if. Kita pilih. Kemudian logical testnya kita masukkan yaitu berdasarkan usia. Jika usianya yang pertama 0 sampai 5 tahun, artinya di bawah 5 tahun atau kecil. Kalau 5 tahunnya dihitung berarti kecil sama dengan 5. Maka keterangannya adalah balita. Oke. Lanjut. Baru satu if, berarti kita butuh 3 if lagi. Kita bikin lagi if, buka kurung. Oh ya, ini kita gunakan titik koma, sesuaikan dengan komputer atau laptopnya ya. Aplikasi Microsoft Office-nya apakah menggunakan koma atau titik koma. Kemudian if usianya yang kedua 6 sampai 12. Artinya kecil sama dengan 12. Maka keterangannya anak. Kita kasih titik koma lagi atau koma, kemudian baru 2 if. Kita butuh berarti kita butuh 2 if lagi ya. If buka kurung. Nah, ini seharusnya 13 ya. Nanti kita ubah. Jika usia atau kita bisa ketik saja yaitu kolom C4. Jika C4-nya kecil sama dengan 16, maka titik koma keterangannya adalah remaja. Nah, sudah 3 buah if ya, 1 2 3. Kemudian berarti if yang terakhir, if buka kurung usia yaitu di C4. Jika C4-nya 17 sampai 50 berarti kecil sama dengan 50, maka keterangannya adalah dewasa. Jangan lupa berikan tanda petik 2 di atas jika kita memasukkan teks ya. Kalau untuk angka itu tidak perlu menggunakan tanda petik 2 di atas. Nah, sekarang sudah ada 4 if, 1 2 3 4. Nah, yang terakhir karena kita cuma butuh 4 if tadi ya, berarti yang terakhir untuk lansia kita tinggal ketikkan saja keterangannya lansia.
Nah, untuk kurungnya berarti kita pakai 4 if, kita butuh juga 4 buah kurung, tutup kurungnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini kita ubah dulu ya. Seharusnya ini 13. Karena 12 sudah dipakai oleh usia anak-anak. Oke, jika sudah, kita tinggal tarik aja ke bawah atau kita klik 2 kali di sini. Nah, sudah langsung masuk keterangannya. 17 tahun itu dia dewasa, 10 tahun dia berarti masuk kategori anak-anak. 40 tahun itu masih dewasa, dan 52 tahun 50 tahun ke atas berarti dia masuk lansia. Oke, kita lanjut ke kontif. Oke, kita gunakan tabel yang sama. Sini ada jenis kelamin, usia, dan keterangannya. Nah, jadi rumus dasar count itu adalah mencari banyak data, ya, mencari banyak data sesuai kriteria tertentu. Nah, sekarang kita coba rumus count dasar count. Kita ingin menghitung jumlah data jenis kelamin di sini ya. Kita pakai count, atau karena dia berupa teks kita tambahkan a, konta. Kemudian kita tinggal select yang ingin kita hitung banyak datanya, yaitu dari pria ini sampai wanita. Enter. Nah, jadi total data kita ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana jika ada kriteria tertentu? Misalnya kita ingin menghitung jumlah pria yang berumur di atas 17 tahun. Ya, berarti yang pria saja yang berumur di atas 17 tahun. Jadi kita gunakan rumus kontif. Ya, kita gunakan rumus kontif. Nah, karena kita butuh 2 kriteria, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan usia tertentu juga, maka kita harus tambahkan S di belakangnya, yaitu kontif S, karena dia lebih dari 2 kriteria. Jika butuh 1 kriteria saja, misalkan menghitung jumlah pria saja, baru kita gunakan rumus conif tadi. Ya, oke, biar lebih paham kita contohkan yang untuk kontif, yaitu menghitung jumlah pria saja. Di kontif, kemudian ranknya yaitu letak kriteria tadi, letak pria tadi. Berarti kita seleksi semua di sini, ya, kita seleksi semua kolomnya. Kemudian koma, baru kriterianya pria. Bisa kita ketikkan pria, atau bisa juga teman-teman klik salah satu sel yang mengandung kata pria seperti ini. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, ini kita coba pindahkan. Nah, ini jumlah pria, jumlah jenis, jumlah data dengan jenis kelamin pria saja. Nah, selanjutnya jika kriterianya ada 2, yaitu jenis kelaminnya pria dan usianya yang di atas 17 tahun. Jadi baru kita gunakan rumus sum if s. Nah, sum rank artinya, maksud saya count sama dengan tadi kita pakai rumus count ya, belum masuk ke sum, sama dengan count if s, kemudian kriteria rank 1, yaitu kriteria yang pertama adalah jumlah pria, berarti kriteria ranknya, untuk ranknya berarti kita select semua kolom jenis kelamin ini dari pria sampai wanita. Kemudian koma, titik koma. Setelah itu kriteria 1 yaitu pria. Berarti kita boleh klik di sini atau kita ketikkan saja pria. Kemudian
titik koma atau koma, kemudian kriteria rank 2 yaitu 17 tahun. Nah, 17 tahun berada ranknya di sini, di rank usia. Kita select semua, kemudian titik koma, kemudian kita boleh ketikkan yaitu karena dia di atas ya. Karena di atas berarti kita tambahkan simbol besar dari, kemudian kita ketikkan 17. Nah, jika sudah kita tutup kurung, enter. Kita oke. Nah, di sini dia harus menggunakan tanda petik 2 seperti ini ya. Nah, tapi ini kan angka gitu. Karena dia sudah bergabung dengan tanda besar ini, maka dia sekarang dianggap sebagai selain angka atau dianggap sebagai teks ya, karena dia sudah kita gabung dengan tanda besar ini. Jadi kita tambahkan tanda petik 2. Enter. Oke, jika sudah baru kita klik enter. Nah, jadi jumlah pria yang berumur di atas 17 tahun itu ada 1 orang ya. Karena yang 17 tahun ini tidak kita hitung. Yang kita hitung, yang akan dihitung yaitu adalah yang 20 tahun ini. Karena kita menggunakan simbol besar dari. Jika kita ingin hitung juga yang 17 tahun, berarti kita tambahkan tanda simbol sama dengan ya. Kemudian kita klik enter. Nah, sekarang total pria yang berumur, berarti kita ganti di sini yang berumur 17 tahun ke atas. Nah, berarti 17-nya termasuk. Di totalnya ada 2 orang. Oke, kita masuk ke menu sum if. Nah, jadi rumus dasarnya yaitu dari sum ya, menghitung total data. Misal kita cobakan rumus biasa yaitu sum. Kita coba hitung total usianya sama dengan sum. Total usianya ada 90 tahun, total semua usia di sini. Nah, bagaimana jika kita ingin mencari total usia pria saja? Nah, berarti kita gunakan sum if ya. Kita ketik sum, kemudian tambahkan di belakangnya sum if. Karena kita menggunakan kriteria ya, menggunakan satu kriteria sum if. Nah, kemudian di sini ada rank dari kriterianya ya. Karena kriteria kita adalah pria, berarti ranknya ada di jenis kelamin ini. Kita seleksi, kemudian koma atau titik koma. Kita boleh ketikkan kriterianya pria, kemudian titik koma lagi, sum rank yang ingin kita jumlahkan. Rank yang ingin kita jumlahkan yaitu rank usia. Jika sudah, kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi total usia yang jenis kelaminnya pria saja ada 37, adalah 37, yaitu yang ini ya, 17. Kemudian ini satu lagi yang pria. Nah, jadi 17 tambah 20 sama dengan 37. Selanjutnya dengan kriteria lebih dari satu, yaitu jenis kelamin wanita dan agamanya Islam. Kita cari total usianya berapa semuanya ya, untuk jenis kelaminnya wanita dan agamanya Islam, berarti lebih dari satu kriteria. Jadi kita gunakan rumus sum if. Nah, karena lebih dari satu kita tambahkan s, kemudian buka kurung, sum rank. Nah, ini sum ranknya terletak di awal ya. Jadi sum rank yaitu rank yang ingin kita jumlahkan yaitu rank usia. Sudah, kemudian titik koma atau koma. Lanjut kriteria rank 1. Kita tadi kriteria yang pertama adalah wanita ya. Wanita, jenis kelaminnya wanita. Berarti kriteria ranknya yaitu berada di rank jenis kelamin. Nah, kemudian titik koma. Setelah kriteria rank 1 masuk ke kriteria 1. Kriteria 1 tadi wanita, berarti kita ketikkan
atau boleh kita klik sel di sini yang ada isinya wanita, kemudian titik koma lagi, kemudian kriteria rank 2. Rank, jika kriterianya adalah agama Islam, berarti ranknya adalah rank agama. Nah, kita seleksi semua, kemudian titik koma dan Islam, kriterianya Islam, berarti kita boleh klik salah satu sel yang isinya atau kontennya adalah Islam, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, jadi total usia wanita yang beragama Islam adalah 37. Kita lihat ini wanita agamanya Islam, ini juga, kemudian yang ini tidak. Nah, jadi ada dua ya, 18 tambah 19, totalnya 37. Oke, cocok ya. Lanjut, kita masuk ke materi if VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, sekarang kita coba gabungkan rumus if VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP dan HLOOKUP teman-teman sudah belajar, saya harap sudah paham. Sekarang kita menggabungkan keduanya. Di sini ada tabel, nama, golongan darah, dan sifat. Nah, untuk sifat ini kita akan isi berdasarkan tabel ini ya. Kita mulai dari sini, kita berdasarkan tabel di sini. Oke, tabel yang warna kuning. Oke, jika dia agamanya, maaf fotonya, videonya tadi sedikit terpotong karena ada kekurangan data sebelumnya pada tabel dan sudah saya berbagi. Oke, kita lanjut. Di sini untuk sifatnya, sifat golongan darah ya, sifat golongan darah berdasarkan jenis kelamin ya. Saya tambahkan tadi jenis kelaminnya. Jadi jika jenis kelaminnya pria, maka sifat golongan darahnya yang ini, yang kuning. Dan jika jenis kelaminnya wanita, maka sifat berdasarkan golongan darahnya yang diambil adalah yang A. Yang ini saya coba sederhanakan dulu biar teman-teman tidak terlalu bingung. Oke, kita coba bikin rumusnya. Yang untuk contoh pertama ini kita ambil datanya dari tabel yang pertama ya. Yang ini abaikan saja dulu. Ini untuk contoh selanjutnya. Nah, di rumusnya yang pertama kita ketikkan adalah if jika jenis kelaminnya ini itu adalah pria ya, atau bisa juga dengan klik di sini sel pria ini, maka kita akan lihat golongan darahnya berdasarkan tabel yang ini. Jadi jika jenis kelaminnya pria, maka ingat karena kita memanggil atau menggunakan data referensi dari tabel yang lain, maka kita gunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, untuk kali ini karena data kita bersifat vertikal ya, untuk golongan darahnya ABO ini dia vertikal atau ke bawah, maka kita gunakan VLOOKUP. V itu artinya vertikal. Kemudian lookup value-nya yaitu golongan darah ya. Yang ada di tabel induk dan ada juga di tabel referensi adalah golongan darah. Kita klik lookup value-nya sudah, kemudian titik koma, tabel array-nya yaitu tabel golongan darah ini ya. Kita boleh dari golongan darahnya langsung ya. Kita seleksi saja semua. Nah, kemudian jangan lupa kita kunci dengan F4.
kemudian titik koma, kolom index numbernya ya, kolom index numbernya artinya yang untuk sifat ini untuk pria dia berada di kolom ke 1 dan 2, berarti ada di kolom 2. Tinggal ketikkan angka 2, kemudian titik koma dan 0 untuk false, kemudian tutup kurung. Nah, logical testnya sudah, kemudian ini value if true-nya. Jika sesuai maka yang akan dipanggil yaitu golongan darah, sifatnya itu di kolom kedua untuk yang pria. Nah, yang untuk false-nya berarti dia akan memanggil golongan darah yang punya si wanita. Jika dia tidak pria, maka yang dipanggil adalah yang ini. Berarti kita panggil lagi VLOOKUP. Kita bikin lagi VLOOKUP karena kita ngambil datanya masih di tabel bawah ya, tabel referensi. Lookup value-nya yaitu masih golongan darah ini. Nah, titik koma, tabel array-nya. Teman-teman jika ingin seleksi semua boleh, atau ingin pilih yang wanita saja juga boleh untuk tabel array-nya, tabel referensinya. Nanti kita tinggal hitung kolomnya, berarti dari sini, bukan dari ujung lagi. Ya, kita seleksi. Kemudian kita kunci F4, kemudian titik koma, kemudian kolom. Nah, karena kita seleksinya dari sini, dari kolom E, berarti kita menghitung satunya dari kolom E. Nah, jadi untuk wanita ada di kolom 1, 2. Kolom sifat wanita ada di kolom 2. 2, kemudian titik koma, 0, kemudian tutup kurung. Dan terakhir kita tutup kurung untuk if-nya, enter. Nah, jadi karena dia pria, maka yang akan dibaca adalah yang tabel pria, yaitu ramah. Kita coba tarik. Kita lihat untuk wanita. Jika wanita golongan darahnya O, maka yang dibaca ini ya, kolomnya wanita O, dan dia percaya diri. Oke, sekarang kita contohkan untuk tabel yang satunya lagi, tabel referensi dari sini. Ya, prinsipnya hampir sama, hanya perbedaannya terletak pada V atau H, VLOOKUP atau HLOOKUP. Biar lebih paham, kita contohkan lagi. Sama dengan if jika jenis kelaminnya itu adalah pria, jika jenis kelaminnya adalah pria, titik koma, maka yang benarnya, pernyataan yang benar yang akan dibaca yaitu adalah yang kolom ini ya, kolom baris pertama ya, bukan kolom ya, yang dibaca adalah yang baris pertama ini. Karena kita ngambil referensinya dari tabel lain, maka kita gunakan rumus lookup. Nah, sekarang kita gunakan apakah VLOOKUP atau HLOOKUP. Kita lihat posisi tabel referensinya, golongan darahnya itu ABO ini, dia letaknya baris ya, atau horizontal ke samping, maka kita gunakan HLOOKUP. Kemudian buka kurung. Nah, lookup value-nya yaitu berdasarkan golongan darah ya. Maaf, ini golongan darahnya saya hapus juga, tadi seharusnya sifat saja. Oke, kita buat lagi golongan darahnya, kita acak saja. Nah, kita ulang ya, sama dengan if, buka kurung, kemudian logical testnya yaitu jika jenis kelaminnya ini sama dengan pria, titik koma, maka yang pernyataan benarnya adalah kita pakai rumus HLOOKUP tadi ya, HLOOKUP. Lookup value-nya yaitu golongan darah, kemudian titik koma, tabel array-nya sekarang kita ambil yang tabel ini ya,
Boleh dari sini atau boleh juga dari sini. Kita coba yang dari atas saja. Oh ya, maaf. Harus dari atas ya, harus dari atas. Karena syaratnya harus ada lookup value-nya ya. Kalau kita ambil dari baris kedua saja, maka nggak akan terbaca ini golongan darah ABO-nya. Maka kita harus ambil dari atas. Kemudian jangan lupa kita bikin konstan dengan pencet F4, kemudian kita titik koma, kemudian row. Kalau tadi kolom, sekarang itu row atau baris. Baris sifat untuk pria ini ya, pada pria itu ada di baris kedua dari atas ya, kita hitungnya ini baris 1, ini baris 2, baris 3. Jadi untuk pria ada berada di baris kedua. Kemudian titik koma 0 dan tutup kurung. Nah, value if true-nya sudah, sekarang tinggal yang value if false-nya. Kita tambahkan lagi titik koma, kita panggil lagi VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya yaitu golongan darah, kemudian titik koma, tabel array-nya nanti kita ambil dari atas, kemudian kita konstan F4 dan titik koma, kemudian astagfirullah, kenapa ini, maaf ya, efek ngantuk. Oke, kita ubah, ini seharusnya lookup. Kemudian row baris kedua, dan titik koma, kemudian kita kasih 0, tutup kurung, kemudian kita tutup kurung satu lagi untuk if, enter. Oke, kita tinggal tarik. Nah, untuk pria yang A dia ramah, nah cocok ya. Kita lihat yang wanita B, kreatif wanita B. Nah, ini kenapa dia seharusnya kan multitasking ya, yang wanita. Oke, kita coba lihat lagi rumusnya. Kita coba analisa rumusnya, guys. Nah, di sini letak salahnya, barisnya ya. Seharusnya yang baris wanita itu letaknya di baris ketiga. Oke, sekarang kita tarik lagi. Oke, sudah cocok ya. Wanita itu dia sifatnya multitasking jika golongan darahnya B. Oke, terakhir nih untuk rumus if or and. Ingat, kalau kita bahas dulu ya, ini untuk or, ini and maksudnya, dan ini or ya. Untuk and itu dia harus terpenuhi semua kriterianya, harus terpenuhi semua kriteria atau persyaratannya baru dia dinyatakan true atau benar. Sedangkan or terpenuhi salah satu saja dari kriteria yang ada, maka dia dinyatakan true atau benar. Sekarang kita mulai dari yang N. Syarat masuk BLK adalah 17 tahun ke atas dan dia beralamat di Pasaman Barat. Dan keduanya ini harus terpenuhi, baru dia dinyatakan lulus. Jika tidak terpenuhi salah satu, dia dinyatakan tidak lulus. Oke, berarti kita gunakan di sini rumus if and ya. If and. Logika satunya yaitu 17 tahun ke atas, berarti usianya harus besar dari 17, kemudian titik koma, dan alamatnya harus Pasaman Barat. Alamatnya harus Pasaman Barat. Nah, jika sudah, tutup kurung, kemudian kita bikin titik koma, logical testnya sudah, kemudian value if true-nya kita bikin. Jika terpenuhi semua ini, maka dia dinyatakan lulus ADM. Nah, kemudian untuk value if false-nya bisa kita bikin belum
terpenuhi. Kemudian tanda petik. Jika sudah, kita tutup kurung. Enter. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi yang baru lulus ADM itu satu orang ya. Usianya sudah di atas 17 tahun, yaitu 18. Kemudian dia alamat Pasaman Barat. Nah, ini kan juga ya, Rima sudah 17 tahun ke atas, tapi alamatnya bukan Pasaman Barat. Makanya dia belum memenuhi. Begitupun dengan Khairul dan Sukro. Kalau Khairul dia sudah 17 tahun, sudah di atas 17 tahun, tapi alamatnya Pasaman Timur. Oke, nah ini alamatnya Pasaman Barat, tapi usianya 16 tahun, jadi di bawah 17 tahun, makanya dia belum memenuhi. Jadi untuk N, dia harus memenuhi kesemuanya, baru dia dinyatakan lulus ADM. Sekarang kita masuk yang rumus OR, if dan OR. Jadi untuk dapat bonus jika kehadirannya 100% atau lulus UJK. Itu saja rumusnya, if kurung OR, kemudian logical testnya jika kehadirannya sama dengan 100%, kemudian titik koma, logika yang kedua jika UJK-nya itu lulus. Tutup kurung. Nah, jadi jika terpenuhi salah satu, maka dia akan dapat bonus. Nah, jika tidak terpenuhi keduanya, maka dia tidak ada bonus. Kemudian tutup kurung. Kita tarik ke bawah. Nah, jadi cuma satu orang ya yang tidak ada bonus karena tidak memenuhi keduanya. Kehadirannya tidak 100% dan dia tidak lulus UJK, makanya dia tidak dapat bonus. Tapi jika salah satu saja terpenuhi, maka dia dapat bonus seperti ini. Kehadirannya 100%, walaupun dia tidak lulus, tapi dia kehadiran 100%, maka dia dapat bonus. Oke, mungkin itu saja video kita untuk hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.